mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru Selamat manusia telah datang ke dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud.
Christmas as we wait. Oh, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May our days be merry and bright.
bangkit berdiri. Come on. Let's sing this song. Feel it in the air. Joy is everywhere. It's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night is Christmas. It is the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Here we go. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey! Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. There is a reason why we celebrate tonight, Jesus. The greatest gift of all, He came to save us all. Is Jesus. It's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Yang percaya bahwa Yesus telah lahir untuk menyelamatkan kita semua, boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Come on. Woo. Come on, let's dance for Him. Come on, semuanya sama-sama. Come on, let's
Lagu semua, let's go. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Christ the Lord. Come on, let's dance. Sing for He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ to love. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. Christ to love. Here we go. Come on, say, come and adore Him. Say, come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you for your love. Thank you for your presence, Lord. Oh, serious. Come on, let's worship Him in this place. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Walking around these walls, I thought by now they fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Come on, let's sing it out. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Oh, you'll never fail me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough for us. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Come on, sing this out. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness.
berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Lebih meriah lagi, come on. Thank you Lord. Jesus. You're the promise keeper. You're the way maker. Come on, church, let's sing this song. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, say, 'cause you are Waymaker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Sing, you are here. Turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship. Come on, with your faith, say, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it one more time. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing, that is who you are. That is who you are. Sing, that is who you are. That is who you are. Sing, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, yeah, that is who you are. Yeah, that is who you are. That is who you are. Come on, angkat tanganmu, nyanyikan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Say, even when I don't
see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Sing it out. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Sing, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing, that is who you are. 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 Sing, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Sebab kami tahu Engkau Bapa yang setia. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Come on, heroes and things, let's sing this out. Oh, I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name. Come on, everybody. I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Dia sahabat yang setia. Sebab Dia Bapa yang setia. Mari sama-sama kita buka di Ibrani 10 ayat 23. Di sini dikatakan, marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Di ayat ini dikatakan bahwa Yesus itu setia. Dan kita bisa berpegang teguh pada setiap janjinya. Karena di dalam Yesus tidak ada pengharapan yang sia-sia. Di dalam Yesus kamu tidak akan pernah dikecewakan. Dan di dalam Yesus kamu akan melihat
bahwa janji-janjinya akan tergenapi dalam hidupmu. Come on, Heroes and Teens, let's worship Him. Let's worship Him. Malam hari ini kami sungguh-sungguh belajar untuk membiarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya bagi kami. Kami tidak mau pulang dengan tangan yang hampa, tapi kami mau penuhi buli-buli kami dengan minyak yang baru. So Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Tuhan, mengenal pribadi-Mu sejak kami dari muda. Biar Tuhan bawa kami pribadi lepas pribadi untuk mengalami pribadi-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Wow, kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Silakan duduk kembali teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa
Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal, kita punya Tuhan yang tidak pernah lalai. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, itu tidak menentukan. Itu tidak membuat Tuhan untuk menggagalkan ataupun membatalkan setiap janjinya buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Makanya hari ini saya mau berbicara tentang He never fails. Katakan He never fails. Come on. Ya, Dia tidak pernah gagal. Walaupun kita sering kali lalai, kita sering kali lupa, kita sering kali menyepelekan apa itu yang dikatakan dengan janji Tuhan. Tetapi Dia tidak pernah gagal. Nah, saya mau katakan kayak gini teman-teman. When there is a promise, there will be a process. Seringkali pada waktu kita menerima janji Tuhan, kita masuk ke dalam namanya proses. Kita didoain orang, didoain sama kakak rohani, bahwa kita akan mengalami pemulihan keluarga. Orang tua kita akan dipulihkan. Hubungan antara ayah dan ibu akan dipulihkan. Hubungan antara orang tua dan anak akan dipulihkan. Tetapi setelah kita didoakan, kita pulang ke rumah, tiba-tiba papa cabut dari rumah. Nggak pernah kembali. Ada proses, ada permasalahan, ada struggle, ada pergumulan di sana. Atau mungkin kita pernah mendapatkan janji Tuhan, bahwa one day kita akan sekolah di luar negeri. Tuhan akan bawa kita ke bangsa-bangsa. Tapi hari ini kita ngalami sebuah proses, kita nggak bisa kemana-mana. Beasiswa nggak dapat, nggak jadi sekolah di luar negeri. Seolah-olah impian, janji, rencana Tuhan itu kayak PHP doang. Tidak terjadi, kita masuk dalam sebuah proses. Ternyata saudara, pada waktu Adam dan Hawa, di awal penciptaan Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan janji kepada mereka berdua. Bahwa kalian akan berkuasa, menaklukkan bumi ini. Jatuh dalam dosa. Apakah janji Tuhan batal? Jawabannya tidak. Pada waktu Abraham dan Sarah menerima janji, bahwa pada waktu nanti Abraham berumur 100 tahun. Dan Sarah 91 tahun akan mendapatkan anak. Di dalam perjalanannya, Abraham dan Sarah gagal untuk taat, gagal untuk pegang janji Tuhan. Mereka nipu, mereka berusaha, berupaya untuk punya anak. Tetapi, saudara, apakah janji Tuhan batal? Tidak berlaku lagi? Jawabannya tidak. Tuhan tetap menggenapi janjinya. Bahkan Maria dan Yusuf, pada waktu malaikat Tuhan datang, malaikat Gabriel datang kepada Maria, bahwa engkau akan mengandung seorang anak yang kudus, yang dinamakan Yesus Kristus, juru selamat dunia. Tidak mulus. Ini raja di atas segala raja mau lahir. Tapi pada kenyataannya, pada waktu mereka setelah mendapatkan janji, Yusuf mau ceraikan Maria. Tidak ada tempat untuk melahirkan Yesus, yang ada cuma kandang domba. Proses. Jadi teman-teman, hari-hari ini apapun yang Tuhan janjikan di dalam kehidupanmu, itu tidak akan pernah batal, katakan amin. Itu tidak akan pernah gagal, katakan amin. Tapi ada sebuah proses yang akan kita jalani. Meskipun dalam perjalanan proses ini kita akan jatuh bangun. Ada titik-titik di mana kita kecewa sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita gagal untuk pegang janjinya, kita gagal untuk taat. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, ada sebuah kisah salah satu seorang murid Yesus namanya Petrus. Seperti kita tahu Petrus mendapatkan janji daripada Tuhan. Bahwa di atas batu karang atau di atas Petrus ini Tuhan akan mendirikan gerejanya.
Dan Petrus menerima kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang dia ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang dia lepas di bumi akan terlepas di surga. Lihat bagaimana janji Tuhan itu dahsyat Tuhan taruh kepada Petrus. Tapi ada satu titik di mana Petrus gagal pegang janji Tuhan. Dia sangkali Yesus sebanyak 3 kali. Dia tidak mengakui Yesus selama 3 kali. Dia tinggalkan Yesus. Dan dia kembali kehidupan lamanya. Jadi penjala ikan. Tetapi dari kisah ini saya belajar bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik. Katakan sangat baik. Dia sangat setia. Dan Petrus termasuk masuk di dalam daftar prioritasnya Tuhan. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, Petrus adalah salah satu murid yang dijumpai Tuhan secara pribadi. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menemukan kita kembali. Meskipun kita kembali ke kehidupan lama kita, He never fails to find us. Dia tidak pernah gagal untuk menemukan kita kembali. Baca ayatnya sama-sama. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai yang kedua. Come on. Baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias. Ayat 2. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus. Dan Nathanael dari Kana, Galilea dan anak-anak Zebedeus. Serta 2 orang murid lainnya sedang ada bersama-sama. Lihat saudara di ayat pertama dikatakan kayak gini. Sesudah itu Yesus menampakkan diri lagi. Katakan lagi. Berarti ini sesuatu yang diulang. Tuhan udah pernah menjumpai tapi yang sekali ini Tuhan pengen private sama Petrus. Lagi. Dia menampakkan dirinya lagi. Dia temukan Petrus lagi. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan Jesus never fails to find us again. Even though we fail to find a way to return to Him. Tuhan tidak pernah gagal untuk menemukan Anda dan saya. Meskipun saat ini kita gagal untuk menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Mungkin kau datang hari ini, kau masih menikmati dosa. Kau masih ada di kehidupan yang gelap. Belum bisa meninggalkan dosamu. Belum bisa. Dan kau gak tahu gimana caranya kembali ke Tuhan. Hilang arah, hilang jalan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk menemukan kita. Kenapa? Because Jesus has to find us again. So that we will find a way to return to Him. Yesus harus menemukan Anda dan saya kembali supaya kita tahu jalan untuk kembali kepada Dia. Jalan satu-satunya yang terbaik yang Tuhan tempuh untuk mendapatkan Anda dan saya kembali adalah Dia harus menjumpai kita terlebih dahulu. Dia harus menemukan kita terlebih dahulu. Yang kedua, He never fails to direct us. Dia tidak pernah gagal untuk memberikan arahan kepada Anda dan saya kemana, bagaimana. Untuk kita boleh menerima janji Tuhan. Dia tidak pernah gagal untuk memberikan arahan. Baca sama-sama Yohanes 21 ayat yang ketiga sampai yang keenam. Simon Petrus berkata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Mereka berkata kepadanya, kamu juga ikut pergi bersamamu. Lalu mereka pergi dan segera naik ke dalam perahu. Tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Ayat 4, menjelang pagi Yesus berdiri di pantai itu. Akan tetapi para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai makanan? Mereka menjawab kepadanya, tidak.
Ayat 6, dan dia berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Lalu mereka menebarkan jalannya, tetapi tidak mampu lagi menariknya karena demikian banyaknya, apa saudara? Ikan. Kalau saya boleh bercerita sedikit tentang Danau Galilea. Danau Galilea ini adalah sebuah danau yang sebenarnya kaya dengan ikan, saudara. Jadi sebenarnya itu enggak mungkin loh kalau mereka itu pergi ya cari ikan semalam-malaman lalu mereka nggak dapat apa-apa, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Danau Galilea adalah tempat perdagangan yang paling ramai di Israel. Di mana ada begitu banyak kapal-kapal, ratusan kapal-kapal ada di sana. Banyak nelayan ada di sana. Itu sebuah tempat ladang yang basah, saudara. Ada banyak ikan yang ada di sana. Tetapi anehnya mereka semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Dan kalau kita tahu nelayan, itu mereka cari ikannya pada waktu malam hari. Dan mereka harus pergi ke kedalaman. Tapi ini lucu, udah mau menjelang pagi, udah mau ke daratan, saudara. Jaraknya dekat banget dengan daratan. Hanya dengan satu kalimat Tuhan ngomong, tebarkan jalamu ke kanan. Langsung mereka dapat ikan. 153 ekor ikan. Dalam kehidupan Anda dan saya, mungkin hari-hari ini capek, lelah, letih, lesu, putus asa. Gak tahu arah hidup ini mau dibawa kemana. Kita mungkin terlalu lama untuk menanti penggenapan janji Tuhan sampai kita gak tahu lagi arahnya kemana. Kita udah berupaya dengan segala cara. Udah tebar jalan ke kanan, ke kiri, depan, belakang, barat daya, timur laut. Segala arah kita pakai. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi hanya dengan satu kalimat saja Tuhan berbicara. Kau pasti menemukan arahan. Di mana kita akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Jesus never fails to direct us again. Even though we fail to walk in His direction. Ya, Dia tidak pernah gagal untuk memberikan arahan kepada Anda dan saya lagi. Meskipun kita gagal berjalan di dalam arahan Tuhan yang sebelumnya. Petrus dipanggil bukan untuk jadi penjala ikan. Petrus dipanggil untuk menjadi apa, saudara? Penjala manusia. Saking depresinya, saking stresnya, saking putus asanya, hilang arah. Nggak tahu mau kemana, balik lagi dia jadi penjala ikan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mengingatkan arah yang benar lagi kepada Petrus. Seringkali arahan Tuhan itu mustahil sebab Tuhan selalu bekerja di atas kemustahilan. Kalau hari ini proses yang sedang kita hadapi itu adalah sebuah kemustahilan. Saya katakan kabar baiknya, disitulah Tuhan sedang memulai pekerjaannya. Sebab kita punya Tuhan yang hobi banget mengerjakan segala sesuatu di atas kemustahilan. Percaya, katakan amin. Saudara, terus percaya akan janjinya. Sebab dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal untuk menemukan Anda dan saya. Dia tidak pernah gagal untuk memberikan arahan yang pasti dan arahan yang benar kepada Anda dan saya. Tapi selanjutnya, He never fails to get us again. Dia tidak pernah gagal untuk mendapatkan kita kembali. Yohanes 21 ayat yang ke-7. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Tadi mereka gak kenal itu siapa. Tapi tiba-tiba Yohanes berkata, itu Tuhan. Maka ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu menceburkan dirinya ke danau. Saya mau katakan saudara, Jesus never fails to get us again even though He had to lose everything. Tuhan tidak akan pernah gagal untuk mendapatkan kita kembali meskipun dia harus kehilangan segalanya. Petrus
Siapa? Pengecut, pecundang, penakut, orang yang berkhianat, orang yang menyangkali, nggak ada bedanya dengan Yudas Iskariot. Petrus sama aja. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk mendapatkan Petrus kembali. Why? Karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk mendapatkan hatimu sampai kamu mau memberikan hati yang penuh kepadanya. Kalau di awal Petrus mengikuti Yesus dengan setengah hati, Tuhan akan tetap mendapatkan Petrus sampai Petrus bisa memberikan hati yang penuh kepadanya. Kalau di awal Petrus ngikut Yesus karena ada maunya, karena cari keuntungan, maybe cari mujizat, mungkin cari popularitas. Karena waktu itu Yesus benar-benar jadi populer banget. Tapi di satu titik Tuhan mau menemukan Anda dan saya bukan dengan setengah hati. Dia akan terus mencari Anda dan saya. Dia akan terus mendapatkan Anda dan saya. Sampai dia dapatkan hati yang penuh. Bukan setengah. Hati yang penuh. Tidak hanya dia mendapatkan Petrus kembali. Tetapi Yesus memulihkan Petrus lagi. He never fails to restore us. Dia tidak pernah gagal untuk memulihkan. Yohanes 21 ayat 14 sampai 15. Inilah untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah bangkit dari kematian. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih dari semua pekerjaanmu ini? Lebih dari kehidupan yang lama ini? Lebih dari hal-hal duniawi? Lebih dari semua yang ada ini, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Jesus never fails to restore us again, even though it's impossible for us to get a restoration. Kau punya Tuhan yang tidak akan pernah gagal untuk memulihkan kita. Meskipun bagi kita itu mustahil untuk kita mengalami pemulihan. Karena kita udah terlalu jahat sama Tuhan. Karena dosa kita terlalu berat. Karena kesalahan kita terlalu banyak. Pelanggaran kita gak bisa dihitung. Gak mungkin. Hidup kita udah terlalu hancur. Gak ada harapan. Gak ada masa depan. Hidup kita terlalu kelam. Terlalu gelap. Terlalu sulit. Untuk mendapatkan pemulihan. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk memulihkan kita. Lagi dan lagi. Pastor Reinhard Bonnke berkata seperti ini. Creation costs nothing but salvation costs everything. Untuk Tuhan menciptakan kita, dia tidak kehilangan apapun. Tapi pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, dia rela kehilangan segalanya. Kemuliaan, kehormatan, tubuh, darah, bahkan nyawanya. Dia rela kehilangan semuanya itu hanya untuk mendapatkan kita. Orang yang belum bisa taat total. Orang yang masih jatuh bangun di dalam dosa. Orang yang masih sering ngecewain Tuhan. Orang yang masih sering nyakiti hati Tuhan. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. Proses yang terjadi saat ini bukan untuk menguji kelayakan kita guys.
Tapi untuk mengingatkan bahwa kita yang tidak layak ini dijadikan layak untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Kalau kita dipikir-pikir pakai logika manusia saudara. Abraham dan Sarah itu sudah gak layak terima janji Tuhan. Kenapa? Nipu iya, berzinah iya, ragu iya, bimbang iya, tidak percaya iya. Dipikir-pikir lagi Daud gak mungkin gitu loh. Nikmati janji Tuhan. Bunuh orang iya. Curi istri orang iya. Berzinah iya. Gak layak. Even Maria. Yusuf. Kalau dipikir-pikir cara manusia. Mereka pun juga gak layak loh. Kenapa? Rencana perceraian sudah ada. Rencana untuk membangkang sudah ada. Keinginan untuk tidak taat itu sudah ada. Jadi saya mau katakan hari-hari ini kalau kau lagi mengalami sebuah proses untuk menikmati penggenapan janji Tuhan, itu bukan untuk menguji kelayaan kita. Sebenarnya kita pantas apa enggak sih terima janji Tuhan? Bukan. Tapi itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita tidak layak. Tapi Tuhan layakkan kita untuk terima janjinya. Dan yang terakhir, janji Tuhan. Ini pegang baik-baik teman-teman semuanya. Janji Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Kau mau jadi generasi yang kuat hari-hari ini. Kau mau jadi generasi yang hebat hari-hari ini. Cuma satu, pegang janjinya. Pegang firman-Nya. Seringkali yang membuat kita goyah, itu bukan perkataan diri kita. Tapi perkataan orang lain yang memberikan benih-benih keraguan di dalam rahim roh kita. Sehingga kita mulai curiga sama Tuhan. Sehingga kita mulai kecewa sama Tuhan. Sehingga kita mulai mempertanyakan, beneran dari Tuhan enggak sih? Sebelum Tuhan berbicara kepada Maria, dari Maleaki sampai Matius 400 tahun Tuhan tidak berbicara apapun. Secara manusia, waktu Maria mendapatkan pesan itu, bingunglah dia. Beneran dari Tuhankah ini? Kok janjinya mengandung horor? Saya belum bersuami. Saya belum menikah. Di adat orang Yahudi, hamil di luar nikah, hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Katanya dari Tuhan. Tapi kok horor? Kok menakutkan? Maria ketakutan saudara. Ketakutan di situ bukan hanya sekedar takut, tapi ketakutan di situ dalam bahasa aslinya, Maria seperti diteror. Sebentar, ini janji Tuhan, tapi kok rasa-rasanya kayak kita diteror. Kok rasa-rasanya kita ngadepin sebuah ketakutan demi ketakutan, intimidasi demi intimidasi. Bener gak sih ini dari Tuhan? 400 tahun loh Tuhan gak pernah ngomong. Sekalinya ngomong kok horor. Dia ragu, dia takut, dia khawatir. Tetapi Tuhan menegaskan kepada Maria, jangan takut. Sebab Roh Kudus itu yang akan menaungi engkau. Dan malam hari ini Tuhan pun sedang berbicara kepada teman-teman semua di sini. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Sebab ada Roh Kudus yang menaungi kita. Saya undang teman-teman praise and worship bisa maju ke depan. Kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Biarlah malam hari ini hati yang rapuh, hati yang lemah, hati yang mempertanyakan, benar gak sih ini Tuhan? Terjadi gak sih Tuhan? Hati yang meragukan, boleh ditemukan kembali. Boleh diarahkan kembali.
boleh didapatkan kembali dan boleh dipulihkan kembali oleh Yesus. Biar di momen Natal ini kau tidak hanya sekedar euforia, hanya sekedar bersuka cita, terima kado, terima door prize, terima baju baru, terima angpau. Enggak. Tapi lebih dari itu semua, biarlah engkau menjadi pribadi yang ditemukan Tuhan dan didapatkan Tuhan. Kembali. Saudara, waktu saya menciptakan lagu Yesus, saya diingatkan Tuhan bagaimana pada waktu itu perjumpaan yang pertama kali Tuhan temukan saya di sebuah kamar kos yang gelap di antara hidup dan mati, di ambang kematian. Bagaimana Tuhan menemukan saya kembali, orang yang berkhianat kepada Tuhan, orang yang melecehkan mimbar kudus. Hari Minggu saya pelayanan, hari Senin sampai Sabtu saya free sex. Hidup di dunia malam, hidup gak karu-karuan, hancur. Hari Minggu saya kembali pelayanan, nyanyi buat Tuhan. Saya terus menerus mengulangi dosa, terus menerus. Sampai akhirnya Tuhan dapatkan saya pada waktu di ambang kematian. Dia dapatkan saya secara pribadi. Dan lagu ini saya tulis sebab Tuhan ingatkan saya tentang memori yang tidak akan pernah saya lupakan. Di mana Dia menjumpai saya lagi. Mari bangkit berdiri bersama. Yesus, Engkau buktikan kasih termulia. Kau tak memandang hina aku yang berdosa. Yesus, Engkau jadikan aku berharga. Kau tak pernah menyerah untuk selamatkan diriku. Ku bersyukur buat pengorbananmu. Ku bersyukur buat karya salibmu. Oh Yesus, Engkau yang terindah. Selamanya hanya Kau yang termulia. Mari panggil namanya yang kudus. Yesus, Engkau buktikan kasih termulia. Kau tak memandang hina aku yang berdosa. Yesus, Engkau jadikan aku berharga. Kau tak pernah menyerah untuk selamatkan diriku. Ku bersyukur buat pengorbananmu. Ku bersyukur buat karya salibmu. Oh Yesus, Engkau yang terindah. Selamanya hanya Kau yang termulia. Amin. Kau telah menebus diriku dan menjadikan baru. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Oh, ku bersyukur buat pengorbananmu. Oh, ku bersyukur buat karya salibmu. Oh Yesus, Engkau yang terindah.
Saya sudah hancur. Tidak ada harapan untuk saya pulih. Tidak ada harapan untuk saya menikmati janji Tuhan. Tidak ada harapan untuk saya menikmati masa depan, rencana Tuhan. Saya sudah menyepelekan, saya sudah melecehkan, saya sudah jatuh sedalam-dalamnya. Dan kalian datang ke tempat ini, kalian berpikir bahwa ya sudahlah, karena saya orang Kristen, saya datang Natalan setiap tahun, setahun sekali, apa salahnya? Hanya sekedar datang. Setengah hati, enggak karena benar-benar punya hati yang penuh. Tapi Tuhan mau katakan, meskipun kalian punya setengah hati sekalipun, kau layak menikmati janji Tuhan. Kau pantas terima anugerahnya. Kau layak dapatkan yang terbaik, meskipun setengah hati. Sebab Tuhan akan terus mendapatkan kita lagi dan lagi. Firman mencatat sejak saat itu Petrus, meskipun dia harus menjadi martir, mati untuk Tuhan, tapi sampai akhir hidupnya Petrus tidak pernah menyangkali Yesus lagi. Petrus tidak pernah berkhianat lagi. Apa yang membuat dia mampu? Apa yang membuat dia bisa bertahan dan kuat? Sebab dia tahu dia didapati Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya. Malam hari ini dia mau dapatkan kalian kembali. Dia mau dapatkan hatimu lagi. Untuk apa? Bukan untuk dihukum, bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipulihkan. Jadi utuh dan tidak hancur. Buat teman-teman yang malam hari ini kalian lagi menanti janji Tuhan. Atau kalian lagi gini, ragu sama Tuhan. Atau kalian lagi kecewa sama Tuhan. Atau kalian lagi marah sama Tuhan. Atau mungkin kalian merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan mau bangkitkan kita. Tuhan mau kasih kekuatan yang baru. Tuhan, malam hari ini aku berdoa buat setiap anak-anak muda di tempat ini. Perkuat iman kami Tuhan. Perkuat iman kami. Kami percaya Kau sedang memperbaharui bejana hati kami. Dan Kau mengisinya dengan minyak yang baru. Ya. Dan ini adalah awal untuk kami mengalami aliran-aliran minyak yang baru itu akan menyegarkan kami kembali, menguatkan kami kembali untuk berjalan bersama dengan Yesus, untuk berjalan di dalam rencana Tuhan, untuk berjalan menikmati penggenapan janji Tuhan. Apa yang dikatakan mustahil oleh manusia, apa yang dikatakan tidak mungkin buat manusia, tapi buat Yesus yang kami sembah, segala sesuatunya dapat dikerjakan. Pasti terjadi. Dan aku melepaskan kuasa malam hari ini. Kuasa-Mu bekerja bagi anak-anak-Mu. Aku selesai Tuhan, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu tetap akan terus bekerja. Memberikan kekuatan yang baru buat setiap anak-anak-Mu tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke, kembali duduk, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, mengucap syukur buat firman yang sudah disampaikan hari ini. Mengucap syukur buat kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami memberikan yang terbaik, karena Kau sudah lebih dulu memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Boleh bangkit berdiri. Come on, sing it together. The herald angels sing, glory to the newborn King. Thunder and mercy mild, God see the sacred side. Joyful lightning, nations rise, joy the triumph of the skies. Meet angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. On the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. The heaven-born Prince of Peace, come the Son of righteousness. Light and love to all He brings, risen with healing in His wings. My His glorified, for the man no more may die. Born to lose the Son of earth, born to keep the second earth. On the herald angels sing, glory to the newborn King. Put your hands up. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and joy to the world, the Savior reigns, and let their songs employ. Rock fields and floods, rock hills and birds, we take the sound of joy, we take the sound of joy. Repeat, let's sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, wonders of His love, and wonders of His love, wonders and wonders of Sorak-sorai bagi Tuhan. Come on, let's go. Heroes, Steeds. Come on, maju ke depan semua yuk. Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita. Come on, maju, come on. maju. Oh, my life is all the better with you. Belonging to your family is the best thing in my life. So every day of my life, sing it up. I'ma tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that can compare to this. I'ma tell my Father, and we're future together, not separate. Say, you, me, the church, that's us.
inside into your family. There's nowhere else that I would rather be. I'll tell my word about it. I can hear the church bells ring. It's the sound of the band together. All the choirs come together tonight. You don't see it, love it. Oh, my life is all the better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So everything in my life, I'm telling my word how good it is to be a part of this. There's nothing else that puts you from this. I'm a chosen by the Father, and we're going to work together, not separate. Sing, you, me, the church, that's us. Sing it out. In one accord, now we lift Jesus up. We join together to praise Him. Side by side in the presence of God, we sing together with one heart. Oh, in one accord, now we lift Jesus up. We join together to praise Him. Side by side in the presence of God, we sing together. Go, go, go! Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 sing! Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. 1, 2, 3, go! Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, Heroes and Teens, rangkul teman kanan kiri kalian. Siap untuk kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Say, oh, 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 oh. sing. Oh, 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 oh. Jump, jump, jump. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Yang berdasar bagi Tuhan kita. Come on, come on, come on. Woo. Alright, alright, alright. Sebelum kita mulai lanjut, aku mau kalian bilang ke kanan kiri, ayo kita lompat-lompat. Ayo kita lompat-lompat. Oke, come on. Jiwa bebas terlepas, bersama telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban.
up your hands. Sing it out. Let's go. Let's go. Sama-sama angkat tanganmu, come on. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apiku, bernyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apiku, bernyanyi. Keajaiban terjadi. Sing it out. Kemuliaan mendasyat bagi Tuhan kita. Come on, come on, come on. Tuhan Yesus mengucap syukur buat malam hari ini. Thank you buat kelahiran-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan Bapa, malam hari ini kami mau memberkati Pastor Tika, anakmu yang sudah bawakan firman hari ini. Kami percaya apapun yang ditabur itu gak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Kau yang juga berkati dari pelayanannya, keluarganya, apapun yang Kak Tika dan keluarga kerjakan. Kami percaya Kau yang beserta dia dan buat semuanya berhasil menurut dengan rencana-Mu. Thank you Tuhan. Dan saat ini Heroes dan Teens, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Yahweh dan dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya penyertaan Roh Kudus yang terus menyertai kita dari sekarang bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama katakan Amin.